Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Bab ini membuka kelanjutan dari kisah sebelumnya dengan atmosfer yang semakin menegangkan. Dunia berada di ambang kehancuran, dan semua pihak kini bergerak. Cahaya matahari redup tertutup oleh awan gelap yang menggantung di atas Elbaf, pulau para raksasa. Di tengah medan yang penuh kehancuran dan puing-puing pertempuran, terlihat sosok besar berjalan tertatih, tubuhnya penuh luka dan darah. Dialah Saul, sang raksasa legendaris yang entah bagaimana berhasil bangkit kembali, meskipun sebelumnya dihantam keras oleh serangan mematikan dari ular raksasa ciptaan Sommers. Tubuh Saul gemetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa sakit yang ditahan dengan kekuatan tekad luar biasa. Ia melangkah perlahan menuju perpustakaan burung hantu, sebuah tempat yang diyakini menyimpan sejarah dunia, senjata-senjata legendaris, dan mungkin jawaban dari misteri besar yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia. Tapi jalan menuju ke sana tidaklah mudah. Saul harus melewati area konflik, di mana pertarungan dahsyat tengah berlangsung antara dua pasukan kuat. Di satu sisi, Sommers dan Gillingham, dua kesatria suci dengan kekuatan menakutkan. Di sisi lain, Zoro dan Sanji, dua pilar utama dari kelompok topi jerami, yang meskipun sering bertengkar, selalu mampu menunjukkan sinergi luar biasa ketika nyawa rekan mereka dipertaruhkan. Sommers yang melihat Saul lewat, tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan senyum sinis di wajahnya, ia langsung memanggil tanaman berduri raksasa yang menjalar dari tanah dan mengincar Saul. Namun, sebelum duri-duri itu sempat menyentuh sang raksasa, serangan balik mengejutkan terjadi. Zoro melompat tinggi, menginjak bahu Sanji yang kemudian dengan kekuatan kakinya yang luar biasa, melemparkan Zoro seperti peluru. Tubuh Zoro melesat dengan kecepatan tinggi, pedangnya terhunus, dan dalam satu tebasan mematikan, ia memotong habis tanaman berduri itu. Serangan itu tidak hanya menyelamatkan Saul, tetapi juga menghancurkan strategi Sommers dalam sekejap. Gillingham mencoba membantu, tetapi Sanji sudah menghadangnya dengan tendangan api birunya yang menghentikan langkah musuh tersebut. Saul, dengan nafas berat, berterima kasih dan berkata bahwa teman-teman Robin memang luar biasa. Ia pun terus melangkah, dikawal oleh dua pendekar yang tak terkalahkan itu. Kita lalu dibawa ke area sekitar perpustakaan burung hantu, tempat di mana Uruk dan krunya dari bajak laut Valenmong mulai bergerak. Seperti yang telah lama dicurigai oleh para pengamat dunia bawah, Uruk tidak datang ke Elbaf tanpa alasan. Ia memiliki misi pribadi yang berakar pada informasi kuno yang telah lama ia simpan. Ia tidak mencari buku biasa, tujuannya jauh lebih berbahaya dan ambisius. Di dalam perpustakaan itu tersimpan senjata legendaris, sesuatu yang mampu mengguncang dunia. Namun jalan Uruk juga tidak mudah. Monster-monster mimpi buruk, ciptaan Gillingham, mulai bermunculan dan menyerang segala hal yang mereka anggap bukan bagian dari kesatria suci. Para monster ini sangat besar, tubuhnya mengerikan, dan aroma kematian terasa kuat di sekeliling mereka. Para kru Uroge terkejut dan hampir putus asa, namun kapten mereka tetap tenang. Dengan senyum santai, ia berkata bahwa ini hanyalah ujian awal. Ia lalu melompat dan menghantam monster itu dengan pukulan supernya, menghancurkan tengkorak salah satu monster dalam satu serangan. Sambil terus bertarung, ia menjelaskan bahwa yang dia cari bukan buku, melainkan sebuah senjata yang hanya bisa digunakan oleh seseorang dengan kekuatan dan tekad seperti dirinya. Senjata itu, katanya,
akan menjadi milik dia malam ini, atau tidak sama sekali. Di sisi lain dunia, perang lain terjadi. Dragon, pemimpin revolusioner yang legendaris, kini bertarung langsung melawan Garling Vigarland, salah satu dari Gorosei yang paling ditakuti. Dragon telah menunggu momen ini bertahun-tahun lamanya. Ia tahu, hanya dengan menjatuhkan pilar-pilar utama pemerintah dunia, revolusinya bisa benar-benar dimulai. Dengan teknik cakar naga yang dipadukan dengan haki tingkat tinggi, Dragon berhasil melukai Garling. Namun luka itu tidak biasa. Tidak bisa disembuhkan dengan regenerasi instan seperti biasanya. Dragon telah menemukan titik lemahnya. Garling sempat terlihat terpukul, tapi tidak lama. Ia tersenyum tipis, lalu mengeluarkan aura mengerikan yang menyatu dengan Hoshoku hakinya. Dalam sekejap, tekanan spiritualnya menghancurkan kapal-kapal di sekitar, membuat prajurit lemah pingsan seketika. Tanah bergetar dan langit mendadak gelap. Garling berubah. Wujudnya mulai dimodifikasi oleh kekuatan buah iblis misterius yang ternyata adalah tipe Mythical Zoan. Luka-lukanya mulai sembuh perlahan, bukan dengan regenerasi biasa, tetapi dengan kemampuan alami buah iblis itu. Sekarang, ia memiliki 2 mekanisme penyembuhan, dan Dragon tahu pertempuran ini tidak akan singkat. Dari jauh, Ivankov memantau dan bertanya pada Dragon melalui Denden Mushi. Tapi Dragon hanya berkata, orang itu akhirnya menunjukkan wujud sejatinya. Dan kini, aku juga harus menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ia lalu mengaktifkan kekuatan penuh yang selama ini ia simpan, menandai bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang masa depan dunia. Di balik semua ini, di dalam ruang bunga misterius yang tersembunyi jauh di Marijoa, berdiri Im Sama. Sosok tertinggi di dunia yang selalu berada di balik bayang-bayang. Matanya menyala dalam, dan dari pandangan kosongnya, terlihat bahwa ia sedang melihat langsung pertempuran Dragon lawan Garling, melalui penglihatan para Gorosei yang terhubung dengannya. Ia tidak bicara sepatah kata pun, tapi kehadirannya cukup untuk membuat atmosfer ruangan itu membeku. Dunia sedang berguncang, dan Im Sama tahu bahwa perang besar telah dimulai. Berpindah ke Pulau Springs, tempat Marco tinggal sementara. Ia terlihat sibuk menyembuhkan para warga dengan api biru penyembuh miliknya. Setelah selesai, ia menerima panggilan dari Rayleigh. Mereka berbicara panjang lebar tentang kekacauan dunia, perang besar yang mulai terbentuk, dan tentang Luffy yang kini berada di Elbaf. Rayleigh mengatakan, saatnya sudah tiba, dunia akan meledak, dan Luffy akan menjadi pusat dari semuanya. Marco pun sadar bahwa dirinya mungkin harus kembali ke medan perang. Namun, sebelum sempat memutuskan, Marco merasakan aura asing mendekat ke pulau. Ia segera mengakhiri pembicaraan dan bersiap. Jika itu adalah musuh, maka Pulau Springs mungkin akan menjadi medan pertempuran berikutnya. Kembali ke Elbaf, Admiral Fujitora dan pasukan angkatan laut tiba di dunia matahari. Dengan kekuatan gravitasi miliknya, ia membawa kapal-kapal melayang hingga mendarat dengan sempurna. Mereka langsung bergerak ke sekolah Walrus, tapi di tengah jalan, mereka bertemu monster-monster mimpi buruk yang tidak mengenali mereka sebagai sekutu. Fujitora tak ragu. Seraphim menyerang lebih dulu dengan laser, lalu ia menyusul dengan kekuatan gravitasi masif. Dalam satu gerakan, puluhan monster hancur total. Zoro dan Sanji yang sedang bertarung dengan Somers dan Gillingham merasakan aura itu. Sanji bertanya, siapa orang ini? Zoro menjawab, itu dia, Admiral yang pernah kuhadapi di Dressrosa, Fujitora. Matanya menyala. Zoro ingin menyelesaikan pertarungan yang dulu belum tuntas. Mereka kini bukan hanya akan bertarung untuk bertahan hidup, tapi untuk masa depan dunia. Segalanya kini telah bergerak. Semua tokoh besar turun ke medan perang. Satu demi satu kekuatan legendaris menunjukkan wajahnya. Dunia One Piece tengah menuju ke titik didih. Perang besar yang akan mengguncang sejarah akhirnya dimulai. Dua legenda, satu takdir, pertumpahan darah di gerbang zaman baru.
Dalam sunyi yang mencekam, ketika Elbaf, tanah para raksasa yang menjunjung kehormatan dan peperangan, bergetar oleh badai yang belum sepenuhnya terlihat wujudnya, dua sosok legenda muncul seperti bayang-bayang dari masa lalu yang enggan padam. Silver Rayleigh, sang Raja Kegelapan, dan Marco si Phoenix, burung abadi yang pernah terbang di bawah bayang sang Bapak Dunia Baru, Whitebeard, kini menapakkan kaki mereka di Elbaf. Bukan untuk bernostalgia, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk satu hal yang jauh lebih besar, perang yang akan menentukan nasib dunia. Pertanyaannya kini bergema di antara jurang takdir. Apa tujuan mereka datang ke Elbaf? Jawabannya sederhana, namun penuh kehancuran. Mereka datang untuk berperang. Rayleigh, sang tangan kanan Roger, telah lama menjadi pengamat dunia dari kejauhan. Ia pernah berkata bahwa ia percaya pada era baru, bahwa generasi muda akan membawa dunia menuju fajar yang baru. Namun, ketika Gorosei turun langsung ke medan pertempuran, ketika Im Sama menebas pulau demi pulau dengan kekuatan tak masuk akal, dan ketika langit memerah oleh aroma darah dan api, bahkan legenda pun tak bisa lagi tinggal diam. Rayleigh melihat sesuatu dalam diri Luffy, bukan hanya sebagai murid, bukan sekadar pewaris kehendak D. Ia melihat cahaya yang bahkan Roger pun tak miliki. Rayleigh tahu bahwa saat ini, Luffy bukan hanya sekadar calon raja bajak laut, ia adalah kunci kehancuran sistem dunia. Dan untuk memastikan cahaya itu tidak padam sebelum waktunya, Rayleigh sendiri bersedia mengangkat pedangnya sekali lagi. Tidak sebagai guru, tapi sebagai benteng terakhir yang melindungi harapan dunia. Marco, si Phoenix, tak hanya datang karena rasa hormatnya pada Rayleigh. Ini adalah soal dendam yang membara selama puluhan tahun. Ia telah kehilangan segalanya, ayah, kru, harga diri. Setelah Marineford, ia menyaksikan bagaimana dunia terus tenggelam ke dalam jurang kekuasaan. Meski ia sempat memilih jalur damai sebagai dokter, tidak ada damai di dunia yang dikuasai oleh kegelapan, Im Sama, dan Gorosei. Kini, ketika cahaya perjuangan Luffy membelah langit seperti meteor yang tak bisa dibendung, Marco tahu. Inilah waktunya untuk kembali terbakar. Phoenix akan terlahir kembali dari bara api kehancuran. Namun, pertanyaan paling besar membelah langit Elbaf seperti guntur yang menakutkan. Akankah Rayleigh dan Marco bertarung langsung? Jawabannya, ya. Mereka tidak datang untuk sekadar menyaksikan. Mereka datang untuk menumpahkan darah. Ini bukan lagi soal nostalgia, ini perang. Bayangkan, Rayleigh yang di masa lalu mampu menahan Kizaru hanya dengan satu tangan, kini berdiri di garis depan menghadapi kekuatan surgawi Gorosei, yang satu demi satu telah menunjukkan bentuk iblis mereka. Dan Marco, yang pernah bertarung satu lawan satu melawan Admiral dan menahan Big Mom, kini bersiap menabrakkan tubuh abadi miliknya pada entitas seperti Saturn dan Mars, yang bahkan tidak bisa dilukai dengan cara biasa. Kedatangan mereka bisa diartikan sebagai cikal bakal aliansi legenda. Sebuah perlawanan terakhir dari era yang nyaris punah. Ini bukan sekadar pertarungan antara Yonko dan Angkatan Laut lagi. Ini adalah era lama melawan sistem yang telah mengekangnya selama 800 tahun. Dunia saat ini berada di puncak ketegangan. Langit tidak lagi biru. Lautan dipenuhi reruntuhan kapal. Pulau-pulau lenyap dalam hitungan detik oleh kekuatan yang tidak masuk akal. Dan di tengah kekacauan ini, Luffy, pemuda D yang membawa harapan, hanya bisa melangkah maju jika ia dijaga oleh tembok terakhir yang tak tergoyahkan. Para legenda yang tak pernah benar-benar mati. Rayleigh dan Marco kini telah mengambil posisi mereka. Mereka adalah amarah sejarah. Mereka adalah benteng masa lalu. Dan mereka adalah awal dari akhir. Perhatikan Elbaf, karena di sanalah kisah ini akan berubah menjadi nyala api yang akan membakar nama Gorosei hingga menjadi abu. Luffy mungkin adalah simbol perubahan, tetapi tanpa perlindungan legenda, cahaya itu akan padam di tangan musuh yang bahkan sejarah pun enggan mencatat namanya. Dan ketika pedang Rayleigh menyala oleh haki tertinggi, serta api biru Marco membakar langit, satu pesan menjadi jelas. Jika kalian ingin menyentuh era baru, kalian harus melewati kami terlebih dahulu. Perang ini bukan sekadar akhir dari petualangan. Ini adalah awal dari penghakiman.
generasi lama bergerak lagi. Apakah Rayleigh, Cawley, dan Marco akan membawa kembali kru Roger dan Shirohige demi perang terakhir dunia, One Piece? Langit dunia One Piece semakin gelap. Guncangan besar dari kebangkitan De Luffy menggema hingga ke sudut-sudut era lama. Dunia tengah menatap perubahan zaman, tetapi hanya sedikit yang sadar. Sejarah sedang berulang. Sebuah siluet masa lalu perlahan muncul kembali. Bukan sekadar dalam bentuk kekuatan, tapi dalam jiwa, tekad, dan warisan. Saat Goldie Roger dan Edward Newgate, sang Whitebeard, menutup tirai era mereka dengan darah dan mimpi yang belum selesai, ada satu harapan yang mereka tinggalkan, seseorang yang akan mewarisi kehendak mereka. Lalu, apakah Rayleigh dan Marco, dua tangan kanan dari legenda bajak laut terbesar, melihat kilatan cahaya itu dalam diri Monkey D. Luffy? Jawabannya mengguncang lebih dalam dari yang kita kira. Silvers Rayleigh, Raja Kegelapan, bukan pria yang mudah terpukau. Tapi saat pertama kali bertemu Luffy di Sabaody, ia tidak melihat sekadar anak muda ceroboh. Ia melihat nyala api yang sama, liar, membara, dan bebas, yang dulu hanya ada di mata Roger. Dan bukan hanya itu, dalam kesendiriannya, Rayleigh telah melihat dunia berubah dan tetap hancur. Tapi ketika ia memutuskan untuk melatih Luffy, itu bukan hanya karena potensi, itu karena keyakinan. Bahwa Luffy bukan sekadar bajak laut biasa, dia adalah titik balik zaman. Rayleigh tahu, sejarah bukanlah tentang siapa yang terkuat, tapi siapa yang mampu menyatukan segalanya. Ras, bangsa, dan mimpi. Itu yang Roger miliki. Dan itu yang ia lihat sekali lagi dalam diri topi jerami. Sementara di sisi lain, Marco menyaksikan dunia terbakar dalam abu kematian Edward Newgate. Ia berdiri sebagai saksi hidup ketika seorang raksasa jatuh berdiri dengan 267 luka dan tetap tak tersungkur. Tapi bukan kekuatan yang membuat Whitebeard besar. Itu adalah kepercayaannya. Whitebeard percaya pada generasi selanjutnya, percaya pada keluarga. Dan Marco mewarisi beban kepercayaan itu, lebih dari sekadar api biru abadi miliknya. Saat Marco kembali ke medan perang di Wano, banyak yang bertanya, mengapa seorang legenda turun gunung untuk membantu Luffy? Jawabannya satu, karena Marco melihat pantulan Whitebeard dalam setiap tindakan Luffy. Ketika Luffy menghancurkan tirani, menyatukan orang yang tertindas, dan berdiri tanpa ragu melawan kekuatan mutlak seperti Kaido, Marco tahu api Shirohige belum padam. Itu hidup di dalam bocah karet yang berani menantang dunia. Di tengah gejolak menuju perang terakhir, muncul satu pertanyaan menggelegar. Siapa saja mantan kru Roger yang masih hidup dan bisa bergabung? Rayleigh mungkin sudah tua, tapi kekuatannya masih menjadi ancaman bagi Admiral. Jika dia turun tangan lagi, maka bayang-bayang Raja Bajak Laut akan benar-benar hidup kembali. Tapi Rayleigh bukan satu-satunya. Ada Skopper Gaban, sosok misterius yang dikabarkan setara Rayleigh, dan belum terlihat sejak kematian Roger. Bila dia muncul, itu adalah alam perang sejati. Di sisi Shirohige, masih banyak kru yang mungkin tersebar di dunia. Perang payback memang membuat mereka tercerai-berai, tapi apakah Marco akan memanggil mereka kembali? Bila ia berdiri dan berkata, untuk ayah kita, untuk Ace, untuk masa depan, maka dunia akan menyaksikan kebangkitan armada Whitebeard. Mungkin mereka tak utuh, mungkin mereka tak lagi sekuat dulu. Tapi dalam satu komando Marco, sisa-sisa yang tersembunyi bisa kembali membentuk armada kebangkitan, dan dunia akan gemetar. Selama ini Marco bersikap tenang. Ia tidak pernah mengklaim posisi kapten. Tapi pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apakah Marco akan memimpin sisa bajak laut Shirohige ke perang terakhir? Jawabannya bukan pada kata-kata Marco, tapi pada tindakannya. Ketika ia bertempur di Marineford, ia berdiri paling depan. Ketika dunia kacau, ia tetap melindungi desa kelahiran Whitebeard sendirian. Ketika Big Mom dan Kaido mengancam keseimbangan, Marco memilih pihak yang benar, bukan yang kuat. Ia telah bertindak seperti seorang pemimpin, bahkan tanpa mengakuinya.
Maka, jika Marco akhirnya bangkit dan mengangkat bendera Whitebeard sekali lagi, bukan karena ambisi, tapi karena kehendak, maka semua kru tersebar akan mendengarnya, dan mereka akan kembali. Di sisi lain, Rayleigh mungkin tak memiliki kapal atau pasukan, tapi ia punya warisan yang hidup dalam legenda. Bila ia memilih untuk memanggil kembali para kru Roger yang tersisa, bahkan hanya 2 atau 3 orang saja, dunia akan menyaksikan api era lama kembali menyala. Tidak untuk kekuasaan, tapi untuk menyelesaikan kisah yang belum selesai sejak kematian Roger. Rayleigh tahu, akhir dari One Piece tidak bisa dicapai hanya oleh generasi baru. Generasi lama harus menyerahkan obor secara langsung. Luffy bukan hanya pewaris topi jerami, ia pewaris 2 nama besar, Roger dan Shirohige. Bukan dari garis darah, tapi dari garis jiwa. Dan ketika Rayleigh serta Marco memilih untuk berdiri bersamanya, itu bukan karena kebetulan, tapi karena warisan telah memilih pemiliknya. Dunia One Piece sedang menuju badai akhir. Di tengah kehancuran yang mendekat, siluet-siluet legenda mulai berdiri dari bayangan sejarah. Bila mereka kembali, maka perang terakhir bukan hanya akan mempertemukan Yonko dan pemerintah dunia, tapi akan menjadi panggung bagi 2 generasi untuk mengakhiri satu era dan memulai era baru. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!